pelajaran. Saya boleh berbicara dulu. Lainnya sudah rapi. Sudah. Di lingkungan kelasnya masih ada sampah. Sudah. Oke, boleh dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi berkah. Ayo, siapa ketua kelas sekarang? Oke, silakan baca doa dulu. Ismail dulu. Itu doa. Ini masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semangat pagi. Semangat. Oke, semangat semuanya ya. Baiklah, saya akan absen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lipo Artanov. Sakit? Semoga Lipo lekas sembuh dan biarkan sah. Dan Prince Sarifah. Imam Aman Al-Wahidi. Sakit. Habib. Nah, ada pencapaian pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, yang ini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah. Anak ustazah masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Masih ingat tentang apa? Tentang apa nak? Syu'abul iman. Apa yang maksud dengan syu'abul iman? Yaitu cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman ada berapa? Siapa yang masih ingat? 3. 1. 2. 3. Hati. Oke, tepuk tangan dulu nak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran learning self, peserta didik dapat menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, melalui model pembelajaran jigsaw learning, peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Inilah tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun materi yang kita pelajari pada hari ini adalah menjalin hidup penuh manfaat, ya, dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Inilah materi kita pada hari ini. Oke, ya. Nah, yang kita pelajari nanti adalah meliputi ini, ya, menghindari sifat hidup foya-foya, menghindari sifat ria dan sum'ah, 3 menghindari sifat takabur, 4 menghindari sifat hasad. Nah, inilah yang harus kita bahas nanti. Nah, ini dia. Baiklah, kita akan menonton film video singkat tentang berfoya-foya. Oke. Dari ilustrasi video tersebut, perilaku apa yang dapat kalian petikkan? Oke, silakan. Memakai uang sembarangan. Bagus. Siapa lagi? Yuk,
Dari perilaku itu apa yang nampak? Ya silakan, Keke. Bersikap jujur. Ada lagi bagus, Keke. Yang pertama ini adalah gambar berfoya-foya. Kedua, sifat iya dan sum'ah. 3, takabur. 4, hasad. Nah, dari 4 gambar ini, ya, siapa yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Ayo, silakan. Yang pertama siapa? Ayo. Oke, silakan, Keke. Foya-foya itu contohnya misalnya kalau di mana yang untuk keperluan kita seperti kayak baju kita belum dan kita belum. Oke, bagus. Good job. Tepuk tangan kita untuk kita semuanya ya. Semuanya kayaknya sudah paham ya pelajaran materi media. Oke, kita lanjutkan selanjutnya media. Nah, yang pertama itu adalah menghindari sifat hidup foya-foya. Yang pertama itu Islam, ya. Nah, foya-foya ini ya terjadi ini dia. Yang pertama itu adanya harta, ya. Nah, ketika kita punya harta, kalau kita tidak bisa, ya, tidak bisa kita memakainya dengan baik, ini akan terjadi dua ini. Nah. Yang pertama takzir. Takzir ini artinya apa, Nak? Boros. Yang kedua Islam, melampaui batas. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak ustazah, jika ada uang sakunya, ya, misalnya dikasih jajan nih sama orang tuanya, ya 100.000 lah satu hari jajannya kan, semuanya itu. Ah, kalau bisa ditabung, ya, jangan dipakai secara berlebihan, karena itu merupakan sifat dari taksir dan Islam. Taksir apa sayang? Boros. Kalau Islam apa nak? Sekarang anak ustazah kita baca sama-sama Quran surah Al-Furqan. Silakan nanti ikuti ustazahnya baca Al-Qur'annya. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Coba baca semua artinya nak ya. Masya Allah ya. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan nak ya. Ya. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Ya, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan. Nah, berlebihan apa tadi nak artinya? Ya, kata Raja berlebihan apa tadi? Israf. Nah, ya, dan tidak pula pikir di antara keduanya secara wajar. Nah, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika kalian ada uang saku kalian 100.000, maka apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang pertama menabung. Yang kedua apa nak? Menginfakkan. Ya, di masjid kita ini ya ada kotak infak. Di situ ada infak untuk masjid, ada infak untuk anak yatim. Jadi boleh setiap hari kalian infak. Ya, jadi jangan membazir. Kalau bisa tuh diinfakkan hartanya seperti itu. Amin. Amin lah. Oke, baik. Ya, nih. Nah, ada pun cara menghindari sifat hidup foya-foya. Ya, yang pertama membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Misalnya anak-anak ustazah hari ini jajannya sekitar 20.000. Ya, sisihkan duitnya.
Nah, misalnya untuk makan istirahat pertama 5.000, istirahat kedua nanti 5.000 lagi, jadi 10.000 pas kan. Jadi prioritaskan yang penting dulu, ya. Yang kedua, selalu bersyukur. Berapapun kita dikasih uang jajan sama orang tua kita, selalu bersyukur kepada Allah dan jangan lupa berinfak. Nah, yang ketiga, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketika teman kita tidak membawa uang, misalnya Aris lupa bawa uangnya Zak, ya. Nah, datanglah si Dafa. Boleh pakai uang saya dulu. Nah, seperti itu bisa Dafa. Dibantu temannya nak ya. Yuk, siapa yang bisa berikan contoh? Silakan. Untuk Nia dan Sumah ini, ayo. Yuk, siapa nih? Oke, silakan, Cynthia. Misalnya Nata itu memberi sembako kepada kerabat. Ya, Nata memberi sembako kepada KG. So, itu saya. Tapi si Nata ini dia kayak bikin video gitu Iya. untuk memperlihatkan kepada kawan-kawannya dia dengan niat untuk memamerkan. Sedangkan kalau misalnya si Nata ini kayak bercerita kepada kawannya kalau misalnya dia pernah menginfakkan uang sebanyak 1 juta gitu. Oke, tepuk tangan semuanya nak. Luar biasa, ya. Luar biasa ya. Sangat luar biasa. Oke, ya. Yang kedua ini sudah paham? Sudah? Oke. Good. Ikuti saja dulu ya. Setelah Ustazah baca baru kita ikuti ya. Setelah Ustazah baca baru anak-anak Ustazah ikuti. Oke? Bisa? Bisa enggak? Bisa. Oke, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Ya, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Ya, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surah Al-Baqarah surah kedua 264. Ya, sudah jelas ini di dalam Al-Quran. Ya, jangan kamu rusak sedekah muda. Ya,
Ya, dalam penyembuhnya pun, kalau bisa kita bersedekah itu sembunyikan, jangan sampai orang tahu nggak, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, menghindari sifat ria dan sum'ah. Cara menghindari sifat ria dan sum'ah, yang pertama adalah meluruskan niat kita. Ya, yang kedua memperbanyak rasa syukur. Syukur lagi. Yang pertama tadi syukur juga, yang kedua ini syukur juga. Luar biasa nggak? Ya, yang ketiga menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang keempat memperbanyak ingat kematian. Yang kelima memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam membiasakan hidup sederhana. Takabur ini adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, ya, lebih hebat dibanding orang lain, seperti itu. Nah, anak-anak ustazah, itu salah satu pengertian dari sifat takabur. Oke, baiklah. Di sini ustazah akan memberikan sebentar ya. Anak-anak ustazah, kita sekarang membuat tugas kelompok. Jelaskan pengertian dari larangannya, cara menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Baiklah, di sini salah ada gulungan kertas seperti ini. Jadi anak-anak ustazah bisa ambil. Yuk, yang ketua kelompok 1, Dafa silakan maju, ambil. Kelompok 2 silakan maju, bawah. Kelompok 3 bantu silakan maju. Echa dan Dewi silakan maju. Di sini saya bagi 4 kelompok ya. Ya, silakan. Udah dapat nama kelompoknya kan? Nah, oke. Kelompok apa ini? Oh, ini kelompok Iya, Hasan. Ini kelompok apa saya? Kelompok berfoya-foya. Oke, anak-anak ustazah sekarang bentuk kelompoknya. Saya kasih waktu sekitar 15 menit. Di dalam kelompok itu anak-anak ustazah akan menjelaskan itu tentang pengertian, dalil, sama cara menghindari. Silahkan nak, bentuk kelompoknya saya. Yuk, ini kelompoknya. Kalau ada kendala kasih tahu ustazah ya. Ini tentang ini ya nak, pengertiannya. Betul, bagus. Ini bagus. Yang mana saya? Yang ini, Bu. Oke, bagus, pintar, bijak. Good. Ya, bisa ada berurutan ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan sifat ria. Bukan berfoya-foya. Kelompok kami atas nama Dafa, Anis, Isan, Habib, Akbar, dan Hakim. Hidup berfoya-foya adalah menggunakan harta, waktu, dan sumber daya lainnya secara berlebihan dan tidak teratur untuk kesenangan pribadi sesaat, tanpa memikirkan kebutuhan dan konsekuensi jangka panjang. Perilaku ini juga dikenal sebagai hedonisme, tabdzir, boros atau israf, dan sering ditandai dengan gaya hidup konsumtif yang mengutamakan kesenangan duniawi sehingga melalaikan akhirat. Yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa fakta dari berfoya-foya? Saya Uji dan Sedra dari kelompok 4 ingin bertanya, berikan contoh penjelasan hidup berfoya-foya. Terima kasih. Silakan Pak. Saya dari kelompok 2 mau bertanya, apa saja larangan-larangan yang kayak contohnya 5 gitu. Larangan untuk berfoya ya. Kami kelompok 1 ingin menjawab dari pertanyaan di kelompok.
Yang kedua. Jadi pertanyaannya apa faktor penyebab dari itu berfoya? Jadi kami menjawab faktor ada dua itu internal dan eksternal. Pada internal itu meliputi tentang kita keadaan tidak terpuaskan dan si tidak terpuas dan ingin melakukan sakit kesebagian. Dan faktor eksternal yang kedua adalah pengaruh lingkungan sosial media kemudahan atau pendapat dan sosial dan ketiga itu ekonomi pendidikan finansial. Kenal semuanya? Kesimpulannya adalah kita harus menghindari sifat berfoya-foya karena sifat berfoya paling sakit. Berfoya-foya itu membuat hidup kita menjadi berlebihan. Nah, salah satunya apa nak? Dengan harta. Dua, waktu. Ketiga, kenikmatan. Nah, karena kalau kita berfoya-foya itu dampaknya sangat luar biasanya, ya, tidak bermanfaat, ya. Bahkan kita akan terjerumus dari kemaksiatan, ya, sia-sia. Sebaiknya hidup kita tuh harus sederhana. Yang kedua apa lagi nak? Hemat, terus bersyukur kepada Allah, terus apa lagi nak? Menggunakan nikmat Allah secara bijak untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Oke, seperti itu. Ini sudah paham? Ya. Oke, silakan duduk nak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau salah kami mohon maaf. Yang dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tangan dulu nak. Mulai ya. Semua konsentrasi. Bergerak. Semuanya. Oke, silakan kembali. Baik, nama saya ya. Para siswa ini sudah membuka, sudah disiapkan. Ada soalnya 1 sampai 10. Nah, silakan. Nah, di sini ada link yang kedua dan saya telah terdidik untuk usaha ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Kalau misalnya setuju checklist ya. Setuju RG. Yang RG itu ragu-ragu ya nak ya. Di bawahnya sudah ada keterangan ya. S itu setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju. Jadi kalian nanti kalian checklist ya, checklist. Ada sekitar 5 pernyataan ya yang kalian checklist. Ayo, tulis tak, tulis tak. Yang kedua itu diri saya telah dididik untuk berusaha ikhlas dan melakukan amal kebaikan. Setuju tidak setuju? Setuju. Saya berusaha untuk tidak mudah meremehkan orang lain. Setuju tidak setuju? Setuju. Saya bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak bersyukur. Saya berani mengakui kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Nah, itu refleksinya ya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Yuk, kerjakan, perhatikan soalnya, silahkan. Habis ini kerjakan ya. Nih, referensinya semua. Oke, Isan bisa? Bisa? Ayo, saudara ustazah, tolong dirapikan lagi fungsinya seperti semula. Fungsinya dirapikan seperti semula, Kak. Ayo, silakan. Fungsinya dirapikan seperti semula. Ya nggak apa-apa. Fungsinya diluruskan seperti semula.
Kemudian nggak apa-apa nak, masih ada waktu. Ya, alhamdulillah beralamin, dan Ustazah sangat bagus ya menampilkan presentasi ini. Terus LKPD-nya sudah selesai. Baiklah, di sini kita tadi belajar tentang apa nak? Materinya? Sampai di sini yang bisa menyimpulkan dari materi ini siapa yang bisa? Oke, silakan Akbar. Ya, jadi saya akan menyimpulkan dari 5 hasil dari penyampaian yang pertama itu upaya. Jadi untuk saya upaya kesimpulan adalah menunjukkan sikap waras dan tidak mensucikan semua awal. Lalu yang kedua itu ya, menurut saya yaitu kita melakukan suatu amal ada yang tidak orang lain yang lain tapi itu bertakwa. Lalu yang ketiga itu sifat takabur, itu merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Lalu yang keempat itu sum'ah, itu dan melakukan dan menunjukkan amal baik itu dan memberitahu orang lain apa yang dilakukan agar puji yang lain. Lalu yang terakhir yaitu itu dilihat terhadap pihak orang lain dan mengharapkan hal itu yang dari orang tersebut. Oke, berikan tepuk tangan dulu nak. Oke, dari kesimpulan Akbar tadi itu sangat lengkap sekali ya. Jadi penyakit yang pertama itu tadi berfoya-foya, yang kedua tadi ria, 3 takabur, 4 itu hasad. Itu merupakan penyakit apa? Penyakit hati. Jadi penyakit hati itu harus dijauhi karena apa? Bisa menghapus ya, menimbulkan apa lagi? Menimbulkan permusuhan. Apalagi dampaknya? Menjauhkan kita dari rahmat Allah Ta'ala. Seorang muslim ya sebaiknya menimbulkan sifat yang sederhana. Apalagi nak? Rendah hati. Terus apalagi? Ikhlas. Terus apalagi nak? Dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Anak-anak saudara yang hebat ya, ilmu itu seperti cahaya ya, semakin kita cari semakin terang jalan hidup kita. Jadi jangan berhenti belajar karena setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Untuk ilmu itu adalah ibadah ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi semangat terus belajar karena langkah kecil kalian hari ini sedang menuju keberkahan yang besar. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Kita tutup dulu dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Kita mengucapkan salam diri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.